Hai guys, ketemu lagi dengan Dewi di YouTube channel UKM Eksportir Indonesia. Kali ini saya akan membahas mengenai bagaimana cara membuat PT perorangan untuk teman-teman yang baru mau memulai ekspor. Dimana seperti kita ketahui, PT perorangan adalah alternatif buat kita UMKM yang masih pemula dan belum punya modal besar serta skala bisnisnya masih kecil untuk bisa mendapatkan legalitas usaha atau badan hukum yang setara dengan PT konvensional dan kekuatannya sama dengan PT konvensional yang bisa kita bikin sendiri dari rumah cuman bermodalkan 50.000 doang dan dalam 1 jam teman-teman udah langsung punya legalitas perusahaan dalam bentuk PT. Oke, buat teman-teman yang pengen tahu gimana caranya, apa saja persyaratannya, tonton video ini sampai habis. Jangan lupa subscribe channel YouTube ini supaya kalian nggak ketinggalan informasi-informasi seputar ekspor lainnya. Ada yang perlu saya sampaikan di sini, kenapa kalau kita mau melakukan ekspor, kita wajib banget untuk membuat legalitas perusahaan. Satu, sebagai company branding atau untuk meningkatkan kepercayaan para buyer. Yang kedua, legalitas perusahaan ini nanti akan berfungsi sebagai izin ekspornya kita. Karena kan kita mau melakukan ekspor ya, kalau kita nggak punya izin ekspor ya kita nggak akan bisa melakukan aktivitas ekspor gitu. Dan izin ekspor ini melekat pada legalitas perusahaan, yaitu dokumen NIB dan dokumen NPWP perusahaan. PT Perorangan adalah solusi bagi UMKM yang ingin memiliki usaha berbadan hukum tanpa proses rumit. Dengan berbagai keuntungan seperti perlindungan aset pribadi, PT Perorangan menjadi pilihan yang tepat bagi UMKM yang ingin melakukan bisnis ekspor dengan cepat, tepat, dan yang pasti minim modal. Apa sih kelebihan dari PT Perorangan? PT Perorangan bisa didirikan hanya oleh 1 orang saja. Kalau zaman dulu kan kalau kita bikin PT itu minimal didirikan oleh 2 orang. Kemudian harus pergi ke kantor pajak karena harus mengurus pajak sendiri. Harus pakai akta notaris, harus mengurus NPWP, harus pergi ke kantor pajak. Biayanya sudah pasti lebih mahal dibandingkan dengan mengurus PT Perorangan yang bisa kita urus sendiri dari dalam rumah cuma dengan modal kuota internet dan biayanya yang cuma 50.000 aja. Untuk bayar PNBP atau penerimaan negara bukan pajak. Bisa dikerjakan secara online dari rumah, input data dari rumah, dan nggak sampai 1 jam, teman-teman udah langsung bisa punya badan hukum sendiri. Legal entity berbentuk badan hukum seperti PT pada umumnya. Dengan NPWP elektroniknya tanpa teman-teman harus pergi ke kantor pajak. Nah, ini kesempatan nih buat teman-teman, khususnya buat teman-teman yang pengen punya usaha mikro, kecil, dan ingin punya perusahaan sendiri, tapi nggak punya partner bisnis dan modal yang cukup besar untuk bisa mendirikan sebuah PT atau badan hukum. Serta apabila ruang lingkup dari usaha teman-teman itu masih kecil, maka teman-teman bisa membuat PT Perorangan, caranya mudah, full online, dan biayanya juga terjangkau. Cuman 50.000 aja, teman-teman bisa langsung punya PT dalam waktu 1 jam aja. Outputnya nanti teman-teman akan mendapatkan surat pendirian PT seperti ini. Secara hukum ini membuktikan bahwa perusahaan teman-teman sudah berbadan hukum PT, terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Prosedur mendirikan PT Perorangan ini, bagaimana langkah-langkahnya secara teknis, apa aja nih yang harus dipersiapkan oleh teman-teman kalau mau bikin PT Perorangan. Nah, teman-teman bisa membuat di situs www.ahu.go.id. Sebelumnya, mari kita bahas apa sih perbedaannya PT Perorangan dengan PT konvensional secara lebih detail. PT Perorangan udah pasti didirikan hanya oleh 1 orang, namanya aja perorangan ya. PT konvensional didirikan oleh minimal 2 orang. Ini wajib didirikan minimal oleh 2 orang. PT Perorangan bisa dibuat secara online sendiri dari rumah hanya dengan input data di situs www.ahu.go.id. PT konvensional nggak bisa. Kenapa? Kita harus pergi ke kantor notaris untuk membuat PT konvensional tersebut. Dari sisi biaya, PT Perorangan hanya membutuhkan 50.000 aja yang harus kita bayarkan sebagai PNBP atau pendapatan negara bukan pajak. PT konvensional kita harus membayar biaya notaris plus minus 7 juta ditambah dengan penyertaan modal minimal 50 juta. Nah, dari sini aja udah kelihatan ya betapa besarnya perbedaan biaya antara PT Perorangan dengan PT konvensional. Kemudian dari sisi efektivitas dan tingkat keribetannya juga PT Perorangan kita bisa bikin sendiri di rumah hanya dengan input data di www.ahu.go.id, sedangkan PT konvensional kita harus pergi ke kantor notaris dan harus pergi juga ke kantor pajak.
Nah, sebelum mendirikan PT perorangan, ada hal-hal yang harus teman-teman persiapkan. Nomor satu, udah pasti syarat wajib untuk membuat PT perorangan, teman harus siapkan KTP dan NPWP pribadi. Jadi buat teman-teman yang belum punya NPWP, diurus dulu NPWP pribadinya, karena kalau enggak, kalian nggak akan bisa bikin PT perorangan. Yang kedua, teman-teman persiapkan nama PT-nya. Kemudian teman-teman juga harus cek dulu nama PT ini udah digunakan oleh orang lain atau belum. Karena kalau udah digunakan, teman-teman nggak akan bisa menggunakan nama PT ini. Nama PT ini terdiri dari 3 kata. Jadi misalkan seperti PT saya, PT Diva Prima Cemerlang harus terdiri dari 3 kata. Jadi teman-teman siapkan dulu nama PT-nya. Kalau saran saya dalam membuat nama PT ini, sebaiknya teman-teman juga menyebutkan nama produk yang teman-teman buat. Jadi jangan full nama pribadi kita ya, karena saya tuh sering banget lihat ada teman UMKM yang bikin nama PT, misalkan nama saya PT Dewi Eka Harlasyanti. Ya nggak apa-apa sih, nggak ada yang larang juga. Cuman kan jadi apa ya, kesannya itu kayak kurang profesional aja gitu. Dan orang ketika dengar nama PT Dewi Eka Harlasyanti ini, orang nggak tahu ini perusahaan bergerak di bidang apa gitu. Jadi dalam menentukan nama PT, paling nggak teman-teman memilih nama yang sudah merepresentatifkan perusahaan teman-teman ini bergerak di bidang apa. Selanjutnya yang harus teman-teman persiapkan adalah penetapan KBLI atau klasifikasi baku lingkup usaha, atau teman-teman akan bergerak di bidang apa. Karena nanti teman-teman harus input KBLI ini dalam proses pembuatan PT perorangan. KBLI itu macam-macam, ada banyak banget, dan teman-teman boleh menetapkan lebih dari 20 KBLI. Kalau misalkan teman-teman masih galau dalam melakukan ekspor ini, teman-teman masih bingung akan berjualan apa pada tahap awal ini, teman-teman boleh masukkan KBLI perdagangan besar hasil pertanian, perdagangan besar hasil perkebunan, misalkan, dan sebagainya gitu ya, saya nggak hafal. Nah, teman-teman boleh masukkan KBLI, kalau nggak salah itu sampai 20 pun boleh. Jadi kalau sewaktu-waktu teman-teman galau ya, teman-teman boleh sudah ada di situ KBLI-nya. Atau teman-teman juga bisa tambahkan satu KBLI yang kita bilang itu KBLI sapu jagat dalam bisnis ekspor, yaitu KBLI 46900 atau perdagangan besar semua barang. Teman-teman cantumkan KBLI-nya. Nah, di sini pesan saya dalam pemilihan KBLI ini, berhubung tujuan kita dalam buat PT persorangan ini adalah untuk ekspor, jadi sebaiknya dipilih KBLI perdagangan besar. Karena kalau teman-teman memilih perdagangan kecil atau perdagangan eceran, nanti di dokumen NIB-nya itu izin akses kepabeanan ekspor dan impornya tidak akan muncul. Jadi teman-teman pilih KBLI perdagangan besar sesuai dengan produk yang akan teman-teman ekspor. Nah, bagaimana cara pembuatan PT perorangan ini? Teman-teman tinggal masuk ke situs www.ahu.go.id. Kemudian teman-teman pilih perseroan perorangan. Lalu teman-teman ikutin aja step-step yang ada di situ. Di situs ahu.go.id ini, teman-teman masukkan data-data KTP dan NPWP pribadi teman-teman. Teman-teman ikutin aja step by stepnya yang ada di situs tersebut. Dari situs ahu.go.id, nanti teman-teman akan mendapatkan dokumen SK Kumham atau Akta Pendirian Perusahaan dan NPWP Perusahaan. Jadi kalau teman-teman akan membuat PT dengan nama misalkan PT Diva Prima Cemerlang, maka teman-teman akan mendapatkan dokumen Akta Pendirian SK Kumham PT Diva Prima Cemerlang dan NPWP PT Diva Prima Cemerlang. Jadi di sini teman-teman udah langsung dapat NPWP secara online tanpa harus pergi ke kantor pajak dan langsung mendapatkan dokumen Akta Pendirian Perusahaan tanpa harus pergi ke notaris. Nah, setelah teman-teman mendapatkan kedua dokumen ini dari situs www.ahu.go.id, teman-teman masuk lagi ke situs www.oss.go.id. Teman-teman masukkan data-data dari dokumen SK Kumham dan NPWP perusahaan tadi ke situs oss.go.id. Teman-teman ikuti aja step by stepnya, nanti teman-teman akan mendapatkan output yaitu dokumen NIB atau NIB perusahaan. Jadi NIB PT Diva Prima Cemerlang. Nah, dokumen NIB dan NPWP perusahaan ini nanti yang akan kita gunakan sebagai izin ekspornya kita. Mudah kan? Oke, sekian video kali ini. Thank you for watching. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di video ini supaya saya lebih semangat lagi untuk membagikan tips-tips ekspor lainnya. Thank you for watching and see you on my next video. Bye-bye.